3. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan video melalui aplikasi Camtasia. Yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah dengan mendownload atau dengan menginstal aplikasi yang bernama Camtasia. Ini aplikasinya, ikonnya seperti ini. Nanti bisa saya kirimkan ke emailnya salah satu anggota magang 3 untuk kemudian di-share kepada anggota magang yang lain. Setelah menginstal aplikasi Camtasia ini, jangan lupa ketika menginstal, pilihlah yang berbahasa Inggris ya, karena ada 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Jadi jangan lupa nanti memilih yang bahasa Inggris. Setelah selesai menginstal, kan ada icon seperti ini, nanti akan muncul sudah terinstall di laptopnya jenengan, nanti bisa diklik 2 kali. Nah, ketika diklik 2 kali, nanti tampilannya akan seperti ini. Ketika sudah tampilannya seperti ini, nanti silahkan untuk merekam layar, merekam suara, serta menangkap atau memvideokan jenengan, bisa klik record diklik ya, karena ini saya sedang menggunakan aplikasi ini, jadi saya tidak mengklik record. Nanti bisa jenengan klik record, kemudian nanti bisa klik start. Ketika jenengan ingin menerangkan suatu PowerPoint, berarti harus punya dulu bahannya ya, bahan PowerPoint-nya. Ini saya memiliki bahan PowerPoint seperti ini. Jadi sebelum jenengan klik record, harus jenengan buka dulu, harus jenengan siapkan juga PowerPoint di materi hari tersebut. Seperti ini misalnya saya mengambil PowerPoint seperti ini. Nah, lalu jenengan bisa klik record yang tadi. Nah, jangan diklik start dulu. Ini di play dulu ya, PowerPoint-nya bisa di play dulu. Ketika PowerPoint ini diputar, ketika PowerPoint ini diputar, sebentar. Ketika PowerPoint ini diputar, jenengan bisa menerangkan apa yang ada di dalam PowerPoint tersebut. Nah, PowerPoint-nya terekam, jenengan juga terekam, dan suara jenengan juga terekam. Contohnya seperti ini. Misalnya, saya sebagai guru yang akan menerangkan pembelajaran hari ini ya, tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 oleh Bu Siti Kholipah SPD MPD. Tentu saja ini nama yang jenengan karena jenengan yang membuat. Kemudian saya menerangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan melihat video, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran berkaitan dengan hidup bertetangga dengan tepat. Dengan melihat video, siswa dapat menuliskan beberapa masukan dari penyelesaian masalah sederhana dalam bertetangga dengan tepat. Itu contohnya ya. Bila sudah selesai jenengan menerangkan sampai habis materi hari itu, jenengan bisa klik F10. Itu untuk menyimpannya. Kalau memang tidak bisa, jenengan klik ini, yang tanda ini, seperti ini, lalu klik stop. Karena saya masih dalam proses merekam, jadi tidak saya stop. Kalau sudah jenengan klik stop, nanti secara otomatis video jenengan akan terekam di sini atau akan muncul di sini. Ini adalah halaman untuk mengedit foto tersebut. Jadi setelah jenengan menerangkan apa yang ada di PowerPoint yang sudah jenengan buat untuk materi di hari itu, jenengan kan rekaman, sudah selesai. Lalu bisa klik F10 atau klik yang tanda merah ini lalu klik stop. Setelah sudah mengklik stop, nanti akan secara otomatis rekaman yang barusan itu akan langsung lari ke sini, ke halaman pengeditan. Seperti itu. Sampai di sini itu adalah cara untuk merekam
jenengan serta suaranya dan merekam layar yang ada di laptopnya jenengan. Untuk proses perekaman seperti itu caranya. Setelah ini saya akan membuat contoh proses pengeditan videonya. Ya, berikutnya akan bisa diterangkan tentang mengedit video lewat aplikasi Camtasia. Tadi kan sudah direkam dalam menerangkan materi tadi, lalu secara otomatis tersimpan di layar sini ya, tersimpan di halaman pengeditan. Ketika sudah tersimpan di halaman pengeditan ini, kita bisa memotong video tersebut atau menggabungkan video tersebut dengan video yang lainnya. Contohnya, karena ini akan bisa dipotong, kira-kira mungkin karena yang depan ini tidak dipakai ya, jadi bisa dipotong dengan cara seperti ini. Yang belakang juga mungkin karena ini tadi tidak terpakai, jadi bisa dipotong segini. Jadi ditarik saja kursornya ini yang diperlukan. Lalu ketika akan menyisipkan sebuah video, misalnya kan ada video menyanyi, kita cari di mana file video tersebut, misalnya di download lagu ini, misalnya video ini, kita bisa sisipkan dengan cara ditarik menuju halaman pengeditan tadi, lalu ditempelkan di halaman pengeditan yang tadi. Kemudian digabung dengan cara meletakkan secara berurutan seperti ini. Nanti ketika akan menaruh video berikutnya juga sama seperti itu, tinggal ditarik saja, kemudian disisipkan. Ditarik ke halaman tadi lalu disisipkan. Bila sudah, misalnya untuk membuat video ini sudah selesai semua yang diperlukan, sudah direkam, sudah diedit, bisa juga nanti ditambahi dengan backsound. Backsoundnya kita harus download dulu, jadi harus memiliki lagunya dulu. Misalnya saya memiliki musik yang akan dijadikan backsound dari video tersebut. Misalnya ini nggih, ditarik saja ke halaman pengeditan tadi lalu ditempelkan. Ditempelkannya di atas video yang tadi ingin diberi backsound. Tapi karena backsoundnya kalau terlalu keras kan nanti jenengan semua menerangkan tidak kedengeran. Oleh karena itu backsoundnya bisa diturunkan volumenya dengan cara diklik di tempat backsound tadi, lalu klik kanan, lalu edit audio ya. Kalau sudah muncul seperti ini, nanti volumenya ini bisa ditarik ke bawah, ditarik turun ke bawah. Itu menandakan bahwa volumenya sudah serendah itu. Nanti kalau misalnya ingin lebih dikeraskan lagi juga bisa dinaikkan. Itu juga berlaku pada video yang tadi kita buat. Itu juga bisa volumenya diturunkan atau volumenya dinaikkan. Caranya sama, diklik pada video yang sudah kita buat tadi, lalu klik kanan, edit audio sampai muncul warna biru seperti ini, warna hijau seperti ini. Lalu kita turunkan kalau ingin dikurangi volumenya atau dinaikkan full bila ingin suaranya dikeraskan. Seperti itu. Jika ingin menyisipkan lagi backsound lagi, bisa mencari lagi lalu disisipkan pada bagian yang hitam ini. Backsoundnya kalau bisa suaranya jangan terlalu keras karena nanti akan mengganggu jenengan saat menerangkan. Kalau sudah disusun, sudah yakin, bisa diputar ulang seperti ini.
Karena ini tadi gambarnya tidak muncul, jadi kameranya tidak muncul karena kebetulan error ini tadi. Nanti kalau misalnya kameranya muncul atau bisa merekam jenengan saat menerangkan, bisa muncul di sini atau bisa diedit ditaruh di atas sini. Jadi monggo kameranya nanti bisa taruh di sini atau bisa taruh di sini. Jadi tampilannya jenengan juga akan keluar pada video yang jenengan buat. Jadi tidak hanya latar di komputer saja, tapi nanti jenengan bisa muncul di situ. Kalau sudah semuanya sudah, misalnya video pembelajaran hari ini sudah yakin nanti akan disebarkan pada anak-anak, sekarang masuk ke dalam tahap penyimpanan. Tahap penyimpanan, diklik pada share, lalu klik ini load file. Nah, ini seperti ini. Lalu pilih, kan akan dijadikan sebuah video, berarti MP4 only ya. Pilih yang ukurannya cukup besar sehingga nanti tidak pecah video yang jenengan buat. Kalau sudah diklik, lalu next, diklik MP4 only. Kalau sudah diklik, lalu next. Nah, sekarang ini untuk pemberian judulnya, misalnya video pembelajaran magang, ya misalnya seperti itu. Lalu yang ini untuk memilih di mana filenya nanti akan tersimpan, misalnya di sini, lalu diberi nama lagi foldernya. Lalu kalau sudah save, kalau sudah seperti ini, lalu finish, nanti dia akan secara langsung tersimpan. Ya, seperti itulah prosesnya. Kita tunggu sampai nanti sudah 100%, nanti akan secara otomatis tersimpan di tempat mana tadi jenengan menyimpan. Lalu kalau sudah bisa di stop ya. Jangan lupa tadi setiap merekam harus, kalau sudah selesai langsung di stop supaya nanti apa yang jenengan rekam bisa tersimpan.